Kita punya janji kampanye ya. Jadi banyak yang nanya pertanyaan sama. Ini udah jadi dewan dilantik mau ngapain gitu. Oke, jadi kalau sama tempat kerjaan sebelumnya kira-kira ada culture shock nih gitu? Iya sih, memang. Jadi gini ya, kalau karena saya dulu tuh profesional ya. Profesional kan terikat dengan tempat, waktu, dan job desk yang spesifik gitu. Iya. Sedangkan kalau dewan itu sebenarnya kita kerja itu nggak kenal waktu ya. Ya kan, artinya ya kita ke masyarakat, dihubungi masyarakat, melayani masyarakat, mengadvokasi masyarakat, itu kan nggak ada jam kerjanya. Iya. Gitu. Dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi gitu. Nah itu ya satu. Kalau dulu di profesional ya habis jam 5 ya udah gitu. Paling ya ada, mungkin kalau ada kerjaan sekali waktu yang perlu kita kerjakan di luar jam kerja itu sekali waktu gitu ya, nggak tiap hari. Tempat juga sama. Ya kan, kalau dewan kan kita nggak mesti berkantor terus-terusan di gedung dewan. Kadang-kadang kita perlu ke lapangan. Kadang-kadang ya justru kita pengennya lebih banyak ketemu masyarakat di lapangan gitu. Jadi bukan cuma diem di kantor gitu. Ya tetap kita di kantor perlu ya kalau tidak ada koordinasi dan seterusnya, kalau ada kedewanan yang harus. Nah tapi kan poinnya ini jadi lebih balance nih antara di dalam ruangan dengan di luar ruangan. Dan ya saya waktu di profesional kan memang di bagian yang mengurus SDM ya. Itu yang gak berubah sih, jadi sama-sama sering ketemu orang gitu. Itu yang gak berubah. Yang lainnya ya kalau di kantor kita ada atasan gitu ya. Kalau di dewan ya lebih mandiri sih. Ya atasan kita ya rakyat gitu, masyarakat ya. Seperti itu. Jadi ya kita melayani masyarakat. Yang lainnya apa ya? Yang lainnya mungkin kayak budaya kali ya, budaya kerja ya. Budaya kerja ya. Kan kita kalau di dewan tuh budaya birokrasi itu sangat kental ya. Budaya kalau dia secara komunikasi itu sangat memperhatikan strata atau posisi lah gitu ya. Ya itu mungkin sih perbedaan. Ya berarti kan kalau selama ini kalau di profesional tuh sudah ada job desk segala macam gitu, SOP-nya jelas segala macam. Nah sekarang kan lebih ketemunya tuh ke masyarakat ya. Benar. Nah ada hal yang jadi menarik gak pas ketika kemarin selama 3 minggu ini ya? Selama 3 minggu ini ketemu sama masyarakat gitu. Iya, yang menarik adalah yang pertama kita dipanggil sesuai dengan jabatan kita, bukan nama kita. Jadi panggilannya Pak Dewan. Iya, sama. Kalau kita ke pemerintah ya, panggilnya jabatannya. Pak Kadis, Pak Sekdis, Pak Kabit, gitu, Pak Kabak. Ya mungkin itu masalah budaya ya. Saya pribadi kalau di profesional saya panggil apa ya? Mau dia direktur, mau dia siapapun lah ya Pak siapa namanya gitu, bukan Pak Dirut. Jadi kita awal-awal juga agak kagok gitu nyebut namanya, padahal ya mungkin karena kebiasaan disebut jabatannya ya, jadi mungkin yang dengar malah jadi agak nggak biasa gitu. Sama saya juga dipanggil Pak Dewan, jadi nggak biasa juga gitu kan biasanya Pak Arif aja gitu. Nah itu sih yang ya kadang-kadang masih menyesuaikan gitu. Terus yang kedua adalah ya tadi ya masa ritme sih, ritme kerja ya, itu yang buat saya memang ya walaupun saya di partai itu nggak ada jam kerjanya juga ya di partai, tapi kan kalau partai itu lebih ke internal organisasi ya, ketemu sih dengan masyarakat, tapi mungkin exposure-nya nggak semasif atau seintensif di anggota dewan gitu. Seperti itu. Apalagi ya, yang lain ini sih yang saya rasakan itu ada perasaan bahagia gitu. Ketika misalkan ada yang mengadukan, terus kita hanya dengan modal WA gitu ya, masalah keluarga itu selesai gitu.
dan mereka merasa itu berarti gitu buat mereka yang selama ini mungkin masalah nggak kelar-kelar gitu ya. Ternyata alhamdulillah dengan izin Allah ya, dengan kewenangan yang kita miliki, sekedar WA saja gitu, itu bisa menyelesaikan masalah mereka yang mungkin sudah sekian lama nggak terselesaikan. Dan ketika mereka masalah selesai, menyampaikan terima kasih, mengapresiasi, itu buat saya itu nikmat yang mungkin saya belum pernah rasakan seperti hari ini. Bisa bantu orang banyak gitu ya dengan cara yang menurut saya sebenarnya nggak terlalu sulit. Tidak terlalu membutuhkan usaha yang besar loh. Dan itu memang ya balik lagi keistimewaan kewenangan tuh di situ ya. Kewenangan sebagai bagian dari pemerintahan pemerintahan daerah. Jadi ada perasaan bahagia lah gitu ya ketika kita bisa membantu masyarakat menyelesaikan masalah mereka gitu, dengan kewenangan yang diberikan kepada kita. Itu sih yang menarik. Ya, oke. Ini jadi ada kalau misalnya Bang Arif bisa ngasih satu kebijakan buat di kantor dewan gitu ya, di kantor DPRD, kira-kira yang aturan itu bakal wajib dilakukan oleh semua anggota dewan. Nah, kira-kira aturan apa yang mau Bang Arif terapkan? Satu aja ya, nggak bisa lebih ya. Satu aja dulu. Buat saya sih satu aja sih. Kita komitmen sama sumpah dan janji yang kita sampaikan saat pelantikan. Komitmen itu artinya ya mulai dari komitmen terhadap waktu, ya kan, ketepatan waktu itu penting karena orang yang profesional, bekerja secara profesional itu substansi dasarnya orang yang berkomitmen. Dan profesionalisme itu kalau kata Pak Yonan ya, cara ngukurnya yang pertama itu punctuality, ketepatan waktu. Nah, jadi ini penting nih, misalkan kita ada undangan nih, sidang paripurna gitu. Undangannya jam 10 gitu. Ya mulailah jam 10 gitu ya. Mungkin kalau motor ya 15 menit gitu kan. Ya, jangan sampai mungkin molornya terlalu lama. Untuk menghargai yang memang komitmen ya. Dan juga menghargai waktu gitu. Itu yang pertama contohnya ya, komitmen. Kedua, komitmen juga dengan misalkan janji kita untuk melayani masyarakat. Jadi jangan sampai kita sudah jadi dewan, katanya wakil rakyat, tapi yang kita wakili sulit berkomunikasi dengan kita. Nah, itu kan juga bagian komitmen tuh. Bagaimana setelah kita jadi dewan itu yang lebih penting sebenarnya. Kalau sudah menjadi dewan kan semua orang bisa ngomong apa saja, bisa menjanjikan apapun. Tapi setelah jadi dewan itulah momen pembuktiannya, moment of truth gitu ya. Dan salah satu poin yang paling penting adalah komunikasi. Ya kalau kita komunikasi aja sulit, ya nggak usah bicara yang lain-lain gitu. Yang lain ya komitmen dengan mungkin peraturan perundangan ya. Saya kira itu juga penting. Jadi kalau satu hal ya saya bilang komitmen aja sama apa yang sudah kita ucapkan pada saat kita dilantik gitu, sumpah jabatan kita. Oke, nih jadi memang komitmen itu menjadi poin penting gitu ya dalam jalan pendidikan, apalagi dengan lingkungan kerja yang seperti tadi gitu, tidak terikat waktu, bahkan sampai ya udah nggak ada atasan lagi tuh, nggak ada yang ngawasin. Ya kita udah kayak pekerja mandiri lah. Ya walaupun tetap sih kan biasanya masing-masing fraksi itu bertanggung jawab pada partai ya. Karena kan perpanjangan tangan partai. Cuma kan poinnya di sebagian besar waktu kita itu memang ya kita memanage itu, kita mengatur gitu. Dan itu sekali lagi butuh integritas itu yang kita tunjukkan gitu, bagian dari komitmen kita tadi. Kalau enggak ya pasti kita akan mencari sisi lain yang penting enak, nyaman gitu kan. Tapi buat saya kita kan di sana bukan mau cari kenyamanan dan kemapanan, kita ingin menunaikan komitmen kita gitu sih.
Oke, jadi Bang Arif nih, kalau misalnya Bang Arif diminta jadi karakter superhero kayak gitu di dalam anggota dewan gitu ya, kira-kira kekuatan apa yang paling cocok sama Bang Arif? Kekuatan superhero. Iya, kekuatan super apa nih yang cocok sama Bang Arif? Saya tuh kurang update ya sama superhero yang belakangan nih. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu nih kekuatannya tuh kekuatan apa aja tuh, supaya saya bisa milih. Ada nggak kategorinya gitu? Bebas sih. Misalnya kayak untuk mempengaruhi pikiran orang, itu kan bisa juga tuh. Itu bahkan kekuatan yang sangat powerful. Iya. Kalau di X-Men gitu kan. Iya. Ya kalau saya pribadi begini, dimanapun saya ditugaskan, saya selalu punya keinginan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Gitu. Mulai dari yang kecil. Gitu. Karena kita nggak mungkin bicara hal besar kalau hal kecil aja tidak bisa kita ubah. Gitu. Nah jadi ya termasuk di dewan ini. Buat saya kekuatan apa ya? Buat saya yang pertama, satu kekuatan tapi ya, bukan yang pertama ya, cuma satu soalnya. Ya buat saya kekuatan yang ingin saya hadirkan itu adalah kekuatan untuk meyakinkan orang bahwa kita itu hadir untuk membuat perubahan gitu, ke arah yang lebih baik. Jadi bukan sekadar hadir buat yang lain-lain, tapi kehadiran kita tuh punya dampak gitu. Dan kita punya dampak ke arah yang lebih baik gitu. Konteksnya adalah dalam hal kinerja dewan ya. Jadi punya kekuatan untuk meyakinkan orang, ya mungkin mempengaruhi pikiran orang kali ya. Gitu. Gitu sih. Ya oke. Jadi memang menarik ya kalau misalnya bahkan ketika menjadi seorang anggota dewan ini bukan menjadi bahwa kita mengikuti arus gitu, bahkan harusnya kita bisa merubah itu dari dalam gitu. Makanya memang apalagi kalau misalnya kita mau merubah peraturan gitu ya, misalnya undang-undang dan mengikuti segala macamnya, ya itu harus melalui partai gitu, dan salah satunya ketika di pemerintahan atau di legislatif ya melalui anggota fraksi seperti itu. Nah terakhir nih Bang Arif, kedepannya kira-kira apa nih yang mau dilakukan oleh Bang Arif atau fraksi PKS? Iya, yang pertama kita punya janji kampanye ya. Jadi banyak yang nanya pertanyaan sama. Ini udah jadi dewan, dilantik mau ngapain gitu. Nah alhamdulillah itulah untungnya orang punya janji. Karena kalau orang punya janji, dia punya koridor, dia punya kerangka, dia punya acuan untuk bekerja gitu. Beda kalau orang nggak punya janji kan, atau janjinya nggak jelas gitu. Ada janji tapi nggak jelas gitu, nggak terukur. Nah, sehingga buat saya yang pertama itu karena PKS ini punya janji kampanye, walaupun janji kampanye kemarin kalau PKS menang ya, nah, ini kan PKS belum menang nih, baru juara 3 gitu, belum jadi juara 1. Tapi buat saya sedapat mungkin dengan amanah yang diberikan masyarakat kita perjuangkan gitu, janji kampanye PKS itu. Maka saya sampaikan ke teman-teman di fraksi ya, kita punya janji secara institusi loh. Dan itu dimandatkan ke pundak kita sekarang yang ada di DPRD Sendang Perenam ini. Maka fokus kita bagaimana 3 janji kampanye PKS tadi bisa kita realisasikan. Selain mungkin janji-janji personal ya, kan tiap dewan punya janji masing-masing lah gitu ya. Mungkin di kelurahan ini di RW sekian janjinya apa, di tempat lain janjinya apa, itu kan ada. Tapi secara institusi kita punya 3 janji kampanye. Nah maka saya bilang yang pertama, gimana caranya kita mulai rumuskan strategi untuk bisa merealisasikan janji kampanye PKS. Ya, walaupun secara moral karena kita belum jadi pemenang, ya kita bisa saja bilang ya kan kita belum menang gitu. Mohon maaf gitu. Tapi buat saya ini bisa jadi pembelajaran buat masyarakat. PKS belum menang saja, tetap berjuang loh. Apalagi kalau kita kasih yang menang lebih besar sebagai pemenang, kan begitu harapannya. Nah, janji kampanye PKS kan ada 3 tuh Kota Tangerang ya. Pertama, kita ingin menghadirkan 1 mobil sembako murah per kelurahan untuk mempermudah masyarakat mengakses sembako murah. Nah, itu mobil itu berkeliling dari satu daerah lain satu jadwal, tentu saja yang kita sasar segmen yang sesuai gitu. Ya, itu mekanisme perlu dibuat ya, seperti apa.
Jadi kita bukan ad hoc pendekatannya. Misalkan kita buat bazar murah, kita buat operasi pasar, itu kan buat saya ad hoc insidental ya. Padahal kan kebutuhan pokok itu ya kebutuhan sehari-hari, tiap orang kan butuh gitu. Bukan hanya kalau ada bazar murah gitu. Nah, dan dari survei kita, responden menyampaikan salah satu masalah yang dianggap penting oleh warga Kota Tangerang itu ya akses sembako murah. Nah, kita punya program sebenarnya, ya kan kemarin kita sampaikan bahwa di Kota Tangerang ini ada mobil si Jampang itu, tapi kan jumlahnya jauh dari memadai gitu. Nah itu perlu kita maksimalkan ya keberadaan. Yang kedua adalah kemarin janji kampanye kita menghadirkan anggaran pemberdayaan 125 juta per RW per tahun, pemberdayaan dan pembangunan ya. Nah saya kira ini yang perlu kita perjuangkan juga karena bisa menjadi stimulus untuk menyelesaikan salah satunya masalah pengangguran, bahkan sampai tingkat RW gitu. Termasuk juga menyelesaikan masalah-masalah lingkungan yang selama ini belum bisa diselesaikan dengan cepat, walaupun masalahnya mungkin nggak terlalu banyak begitu ya, tapi karena nggak ada dana ya mentok gitu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah akses layanan kesehatan kepada masyarakat ya, khususnya disabilitas, lansia, yang kemarin itu kita ingin ada perluasan layanan program Ceker Jasa yang layanan cek kesehatan berbasis motor. Berarti itu udah ada programnya? Sudah ada, sekarang sudah ada kalau nggak salah 76, kemarin kalau nggak salah udah nambah deh. Tapi saya lupa ya, namanya waktu kita ke Dinkes itu disampaikan. Tapi poinnya adalah kita ingin itu ditingkatkan, dimasifkan gitu. Karena dari 104 kelurahan kita baru punya 39 puskesmas. Gitu, dan kita sudah tanya puskesmas ke Dinkes, dalam kajian Dinkes itu idealnya kita punya satu puskesmas untuk 2 kelurahan. Mungkin kalau satu kelurahan mungkin ya dirasa terlalu mewah mungkin ya, saya nggak tahu ya. Tapi paling tidak satu puskesmas untuk 2 kelurahan. Berarti kan kita butuh 52. Nah berarti kan masih butuh 13 titik lagi tuh. Nah itu perlu kita perjuangkan juga gitu. Karena waktu saya kampanye juga merasakan ya, di beberapa daerah itu padat, kelurahannya padat, penduduknya banyak, tapi nggak punya puskesmas. Jadi mereka kalau mau berobat harus ke kelurahan sebelah gitu. Dan itu ya aksesnya juga untuk sebagian kasus nggak mudah gitu. Artinya dia harus jauh segala macam. Nah, kalau misalkan ada di kelurahan itu kan mau mudah. Itu 3 janji kampanye PKS tuh yang ingin kita coba terus perjuangkan ya. Nah di samping janji-janji kampanye yang lain yang saya personal saya juga ada gitu kan. Ya kalau buka di Instagram waktu masa-masa kampanye itu ada semua lah. Mulai dari 1 lapangan futsal gratis per kecamatan, ya kan. Kemudian trek motor yang resmi gitu kan, untuk memfasilitasi anak-anak kita yang suka balap liar gitu ya, kita bina dan seterusnya. Kemudian juga saya ingin memperjuangkan permasalahan PSU ya, strategi fasum dari pengembang ke pemerintah yang seringkali menjadi penyebab infrastruktur di perumahan. Pak, ini isinya pembayar pajak semua. Itu tidak pernah terurus gitu, berpuluh-puluh tahun gitu. Jalan rusak. Iya, jalan rusak. Kan kalau disurvei ditanya apa masalah tentang jalan rusak, itu kan kalau didalemin ya jalan mana yang rusak. Kan spesifiknya di perumahan yang seperti ini gitu. Nah ini kan perlu kita perjuangkan. Maksud di tempat saya sendiri. Ya itu sih. Jadi kita fokus ke angka janji kampanye tadi, sehingga kita bisa ukur ya sejauh mana perjuangan kita bisa merealisasikan apa yang sudah kita sampaikan pada saat kampanye. Dan ini pembelajaran buat masyarakat bahwa ya pemilu itu untuk menghadirkan hidup yang lebih baik, dari advokasi, dari janji kampanye yang diperjuangkan gitu. Bukan sekedar momen 5 tahunan untuk mendapatkan beberapa lembar rupiah begitu ya. Tapi setelah itu ya pelarian ditinggalkan. Kayak gitu.
Ya, ini jadi momentum ya bahwa anggota dewan yang baru ini bukan cuma sekedar pekerjaan anggota dewan aja yang harus merubah ini semua gitu ya. Tapi dari masyarakat juga yang seharusnya memang memilih anggota dewan tuh bukan hanya sekedar dari lembaran yang dikasih, tapi visi yang mau dikasih oleh anggota dewan. Betul, iya betul. Oke, cukup itu Bang Arif? Iya, cukup baik. Terima kasih ya. Oke, berikut.